wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Berliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolega dan mengenai kerjasama dengan kolega dan pelanggan. Pengertian kolega dan pelanggan. Kolega yaitu teman sejawat atau teman sepekerja ataupun teman satu kantor. Sedangkan pelanggan yaitu pihak yang memiliki hubungan bekerja dengan perusahaan ataupun instansi. Pelanggan dapat diartiluaskan dan diartisempitkan. Dalam arti luas yaitu pelanggan yang terdiri dari supplier, investor, dan distributor. Sedangkan pelanggan dalam arti sempit yaitu pelanggan yang terdiri dari konsumen, nasabah, dan pengguna layanan. Kebutuhan pelanggan. Kebutuhan yang menggunakan layanan instansi atau perusahaan baik secara individu maupun secara kelompok. Pada kebutuhan pelanggan memiliki tingkat kepentingannya seperti kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi, misalnya sandang pangan dan papan. Adapun kebutuhan sekunder, kebutuhan pelanggan yang harus terpenuhi setelah kebutuhan primer, misalnya alat transportasi. Adapun kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah seperti berlian, emas, perak, dan lain-lain. Adapun kebutuhan pelanggan berdasarkan waktu, seperti kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi sekarang ini juga, misalnya obat ketika sakit. Sedangkan kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan pelanggan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang seperti tabungan. Adapun kebutuhan pelanggan menurut subjek yaitu individu ataupun kolektif. Individu yaitu kebutuhan pelanggan tiap individu, sedangkan kolektif yaitu kebutuhan pelanggan pada waktu yang bersamaan. Adapun pelayanan prima. Pelayanan prima yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi dalam pemenuhan pelanggan. Adapun manfaat pelayanan prima bagi pelanggan, pegawai, dan organisasi seperti 1. Pegawai yaitu semakin percaya diri, adanya kebanggaan pada diri sendiri, menambah ketenangan saat bekerja. Yang kedua, pelanggan yaitu kebutuhan terpenuhi, mendapatkan kepuasan yang lebih baik, merasa dihargai atau diperhatikan kepentingannya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, organisasi. Citra organisasi meningkatkan citra pegawai. Semakin profesional, pendapatan organisasi meningkat. Adapun kepuasan pelanggan. Pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan berbasis pada orang menurut kecapaiannya. Adapun pelayanan berbasis pada orang menurut kecapakannya, yaitu pelayanan amatir dan pelayanan profesional. Pelayanan amatir yaitu pelayanan yang belum memiliki keterampilan, sedangkan pelayanan profesional yaitu pelayanan yang mampu menanggapi kebutuhan. Adapun pelanggan yang meliputi kegiatan organisasi yang meliputi layanan bantuan administratif, layanan bantuan operasional, layanan teknis operasional, dan pelayanan manajemen. Layanan bantuan administratif memiliki contoh yaitu pemberian izin atau legalitas, pemberian rekomendasi, dan fasilitas tertentu. Sedangkan layanan bantuan operasional yang memiliki contoh yaitu pelayanan penguji teknis kendaraan bermotor. Sedangkan layanan teknis operasional memiliki contoh yaitu pelayanan data dan informasi oleh operator. Adapun pelayanan manajemen yang memiliki contoh jasa konsultan. Pelayanan yang berkaitan dengan sarana kerja yaitu jasa yang ditujukan atau dibutuhkan manusia yang memiliki contoh kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan penghargaan. Adapun jasa yang ditujukan atau dibutuhkan organisasi atau kelompok yang memiliki contohnya mendapatkan izin dan bantuan manajemen serta yang lain. Sedangkan jasa yang ditujukan atau dibutuhkan benda, hewan, dan tanaman, contoh penjaga keamanan, jasa penyimpanan benda, dan lain-lain. Jadi kerjasama dengan kolega dan pelanggan itu memiliki kepuasannya masing-masing. Jika pelanggan terpenuhi, kolega pun juga ikut merasakan senang juga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Berliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kantor.
Apa sih pengertian komunikasi kantor? Komunikasi kantor adalah komunikasi atau informasi yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis dari pihak-pihak tertentu. Adapun fungsi komunikasi perkantoran yaitu fungsi kontrol. Fungsi kontrol adalah fungsi yang digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan informasi pekerjaan. Fungsi motivasi yaitu memberikan feedback kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan fungsi emosi adalah fungsi yang digunakan apabila kinerja pegawai kurang baik. Sedangkan fungsi informasi adalah fungsi untuk memberikan informasi kepada karyawan untuk memperlancar kebutuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Adapun unsur-unsur komunikasi yaitu pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang berupa pesan ataupun informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan penyampaian pesan atau komunikator adalah memberikan informasi secara jelas dan mudah untuk dipahami. Sedangkan penerima pesan atau komunikan yaitu menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikan. Adapun media atau transmit adalah proses pengiriman pesan melalui komunikasi atau media komunikasi. Sedangkan respons atau feedback yaitu menanggapi atau memberikan atau diberikan pada pesan yang disampaikan. Adapun media komunikasi. Media komunikasi itu memiliki berbagai macam. Media komunikasi adalah alat untuk mempermudah penyampaian pesan pada komunikator dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya televisi, radio, pers, video atau tab dan lain-lain. Sedangkan media komunikasi terdiri dari beberapa aspek berdasarkan cara penggunaannya. Media komunikasi audio, media komunikasi visual, dan media komunikasi audio visual. Sedangkan berdasarkan sasarannya yaitu media komunikasi umum dan media komunikasi massa. Berdasarkan kegunaan sehari-hari yaitu seperti surat, drive, telepon, dan pertemuan. Adapun bentuk-bentuk komunikasi yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi ekstra organisasional. Dari komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin atau bawahan kepada pimpinan. Sedangkan komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh karyawan dari satu unit ke unit lain. Sedangkan komunikasi ekstra organisasional yaitu komunikasi yang terdiri antar individu dalam organisasi. Jadi komunikasi sangatlah penting di berbagai macam pekerjaan ataupun organisasi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.